teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, please subscribe karena subscribe itu gratis supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video-video terviral dan terseru, terlucu, terngakak di Indonesia. Oke, kali ini yang nggak kurang serunya yang buat netizen ngakak, ketawa, ada juga yang geram dengan apa yang dilakukan sama si Ustadz satu ini. Namanya mungkin teman-teman kalau saya sudah sebut namanya pada teman-teman tahu. Namanya itu Ustadz Zul, Tengku Ustadz Zul. Zul ya pakai Z. Jadi aku agak kaku kalau sebut nama dia. Kenapa dia kenapa dia itu viral dengan Tengku Zul ini? Karena ucapan dia di salah satu ceramah TikTok yang mengatakan orang hitam tidak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Jadi maksud dia itu orang hitam, nenek-nenek, orang yang keriput, yang jelek itu nggak bisa masuk surga. Nanti surganya jelek maksudnya. Dan itu yang membuat semua netizen itu geram. Ada juga yang marah, termasuk saya sih. Saya nggak marah sih, itu haknya dia. Tapi saya kan otaknya masih jernih. Saya berpikir bahwa surga itu bukan milik dia, jadi milik Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan kita apa kita masuk surga atau tidak, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu terpancing dengan ucapannya Zul. Yang membuat saya heran, dia seorang ustadz, dia juga ceramah di mana-mana. Tidak boleh ya, kalau menurut saya itu nggak boleh banget seorang ustadz itu mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan yang dibuat sesuatu itu lelucon gitu loh. Karena surga itu tempat yang suci, tempat yang bersih gitu. Jadi itu dia itu menurut saya menista surga gitu loh. Dan dia yang menentukan orang itu bisa masuk surga atau enggak. Bukan manusia yang menentukan kita masuk surga, tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan kita masuk surga atau tidak melalui perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik selama kita hidup di dunia ini, tidak menghina orang lain, tidak mencela orang lain, tidak menghina kepercayaan orang lain, ya pokoknya hidup menurut perintah Tuhan, menurut ajaran Tuhan sendiri, kita menjadi manusia yang baik. Tapi kalau selama kita hidup di dunia ini, hidup kita itu sok hebat, sok pintar, sok suci, dan lu lebih lebih suci dari Tuhan sendiri. Nah seperti Ustadz Zul ini, dia tahu persis surga itu seperti apa, seolah-olah dia udah pernah ke surga. Dan itu yang membuat semua netizen itu kayak ketawa guys, termasuk aku juga ketawa. Karena dia tahu persis surga itu nggak boleh orang hitam, nenek-nenek, orang jelek nggak boleh masuk surga. Nanti surganya kotor. Semua agama di dunia ini itu tidak ada tertulis di kitab, di Al-Quran atau dimanapun itu ya, yang tertulis bahwa orang-orang jelek, hitam, nenek-nenek yang udah keriput itu yang nggak boleh masuk surga. Nggak ada kalau menurut saya sih. Itu yang nggak tahu teman-teman, ada nggak yang mengajarkan seperti itu? Semua agama itu nggak ada, semua mengajarkan yang baik, cuma manusianya aja gitu loh yang menilainya itu seperti apa. Jadi kita bacakan ya teman-teman. Ini katanya Tengku Zul ini ya. Ustadz Tengku Zul menyampaikan pernyataan menghebohkan terkait orang-orang masuk surga. Pernyataan itu ia menyampaikan pada sebuah kesempatan berceramah di hadapan para jemaah. Waktu itu dia menyampaikan pernyataan itu waktu dia ceramah guys ya. Video ceramahnya diunggah oleh TikTok ya. Jadi videonya ini viral melalui video TikTok.
Nanti akan aku taruh ya, teman-teman bisa lihat sendiri videonya seperti apa. Pokoknya seru, lucu, dan gergetan sih gitu. Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan, diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. What? Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan, diganti kulitnya yang keriput jadi halus, kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di surga, laki-laki di surga merah jambu. Kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan. Giginya merongos, nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos, masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis. Dia dimasukkan ke surga. Istananya besar, pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu, cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu, berapa triliun. Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang. 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman, kita tengah-tengah 70 tahun. Ditegurnya, tuan, kau biniku, bukan pelayan, penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Sabah minahir koce-koce otak. Oh, mak tengah-tengahnya 4.900 tahun tengah-tengah. Disenggol bininya, bang. Engkau siapa? Aku nih Aminah, bang, bini abang. Ya Allah, dulu kau di dunia pendek, tonggek, pendek. Oh bang, ini sorga bang, tak ada orang pendek, tonggek, pendek di sorga bang. Mula-mula Tengku Zul menyampaikan bahwa orang-orang yang akan masuk surga akan dibersihkan terlebih dahulu di surga kehidupan. Tak cuma dimandikan, kata dia, orang-orang akan diganti kulitnya. Jadi kalau kita itu sebelum masuk surga, kita dimandikan dulu di sungai kehidupan. Dia tahu di surga itu ada sungai kehidupan. Terus kita dulu, kalau kita ini kan, kalau udah tua, udah keriput, kita mati, jadi kulit kita diganti dulu baru masuk surga. Duh, ini ajaran dari mana? Oh my god, ini ajaran dari mana sih, ada ajaran seperti ini? Aku tuh lihat videonya heran gitu loh guys. Kok masa ada ya ustadz seperti ini tahu persis surga itu di mana, surga itu seperti apa? Mas dibilang lagi kalau kita orang hitam mau jelek nggak bisa masuk surga. Aduh. Jadi kalau perempuan itu mau masuk surga dimandikan dulu di sungai di surga, namanya Nahrun Hayah ya, kalau saya nggak salah baca ya teman-teman, maaf ya kalau saya salah baca. Sungai kehidupan diganti kulitnya katanya. Jadi kita itu perempuan sebelum mati ya diganti dulu kulitnya, kalau keriput, kalau jelek diganti dulu jadi mulus, jadi cantik maksud dia. Persis setelah menyampaikan itu, Zul kemudian mengatakan bahwa orang hitam tidak boleh masuk surga dan ia sendiri tak suka bila ada orang hitam di surga. Oh, dia sendiri pun nggak suka kalau orang hitam masuk ke surga. Mentang-mentang dia putih,
Aduh Zul, ambil cermin, lihat mukamu tuh udah keriput, udah tua. Gak usah sosok suci, sosok ganteng. Bibirmu aja udah menor sana sini kalau ngomong. Aduh, surga itu bukan miliknya ente. Itu miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang menentukan orang hitam, putih, jelek itu masuk surga itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ente. You know what? You know what, Zul? Karena Anda juga manusia biasa, bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah deh larang-larang orang masuk surga. Nggak usah hina-hina orang hitam masuk surga. Karena dia bilang orang hitam nggak boleh masuk surga, guys. Jadi pigai itu, karena pigai itu kan hitam, ya mungkin pigai bisa tersinggung nih, bisa mereka adu mulut. Karena dia orang hitam nanti nggak bisa masuk surga nih. Jadi banyak banget netizen yang sama-samakan dia dengan adu kekuatan nih dua orang. Karena pigai itu kan hitam, Zul itu kan putih. Jadi kan Zul bilang nggak boleh orang hitam masuk surga. Jadi pigai itu geram dengan ucapan si Zul. Jadi aku panggil Zul aja ya, aku nggak bisa panggil Ustadz karena menurutku pribadi dia belum pantas jadi Ustadz. Karena aku sendiri walaupun orang Kristen, aku bisa nonton ceramah-ceramah orang Islam, ustadz-ustadz yang benar-benar ustadz itu kalau aku dengar itu adem gitu loh. Dan kita bisa memetik hal-hal yang bagus dari mereka juga. Tapi kalau dari Zul, dari Yaya Waloni, saya nonton pun nggak nonton, guys. Kalau aku lihat kayak Habib Rizik, Yaya Waloni, ada lagi itu. Kalau ustadz seperti itu ya sorry ya, bukan aku membenci mereka, tapi saya nggak nonton, nggak dengar. Kalau ustadz yang lain yang benar-benar ustadz, saya nonton. Saya juga petik yang halal yang bagus dari mereka gitu. Karena kita sebagai manusia itu harus saling menghargai perbedaan, saling menyayangi, saling mencintai. Kita diciptakan sama Tuhan itu sama. Tapi yang membuat kita berbeda-beda itu sebenarnya indah, untuk kita saling menghargai satu sama lain, bukan kita saling membenci satu sama lain karena perbedaan. Sebenarnya Indonesia itu akan damai kalau kita saling menerima satu sama lain dengan perbedaan kita masing-masing. Ya aku secara pribadi hanya mendoakan negara saya Indonesia ini yang kaya dengan perbedaan, yang kaya dengan budaya supaya damai, saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menghargai satu sama lain. Dan tidak ada orang-orang yang membenci dengan perbedaan yang membuat Indonesia ini berpecah belah. Dan akhirnya seperti negara-negara lain yang hancur karena seperti ini gitu loh. Itu aja teman-teman, terima kasih. Semoga video saya ini terhibur. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Dan apapun yang dikatakan sama Ustaz Zul, kita ambil yang bagusnya, yang gak bagusnya kita buang. Oke, jadi jangan sampai dihujat. Kita doakan supaya dia kedepannya dia lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Bye bye teman-teman semuanya.